Presiden Meksiko alami pelecehan seksual. Rama 2G jadi First Lady termuda kota New York. Rayakan Halloween, WNI kenakan jaranan buto di Amerika. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengalami pelecehan seksual saat menyapa warga di kota Meksiko. Insiden ini memicu gelombang kemarahan publik dan menyoroti kekerasan seksual perempuan di Meksiko. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengalami pelecehan seksual di kota Meksiko pada Selasa siang 4 November 2025 waktu setempat. Saat itu, Sheinbaum sedang menyapa warga di pusat sejarah kota Meksiko. Tiba-tiba seorang pria parubaya mendadak merangkul, meraba dada dan mencoba mengecupnya saat ia berjalan menuju Kementerian Pendidikan. Video kejadian itu cepat menyebar luas di media sosial dan menjadi gunjingan publik. Tak lama kemudian, Sheinbaum menyatakan sudah mengajukan pengaduan terhadap pelaku. Ia menegaskan jika insiden semacam itu bisa terjadi pada seorang presiden, maka keamanan perempuan di Meksiko semakin dipertanyakan. Peristiwa ini juga membuat publik mempertanyakan pengawalan keamanan presiden. Kementerian Perempuan yang dibentuk pemerintahan Sheinbaum mengeluarkan pernyataan pada Selasa malam 4 November 2025 waktu setempat. Mereka mendorong perempuan untuk berani melaporkan kekerasan dan mengingatkan media untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar martabat korban. Pihak kepolisian sudah mengidentifikasi pelaku sebagai Uriel Rivera dan menangkapnya pada Selasa malam 4 November 2025 sekitar pukul 9. Di sisi lain, aktivis feminis mengkritik pemerintah atas penanganan femisida dianggap belum tegas. Pemirsa, bencana besar melanda Asia Tenggara. Topan Kalmaegi menerjang Vietnam dan Filipina beberapa hari terakhir. Ratusan orang dilaporkan tewas dan ribuan rumah hancur diterjang angin kencang serta banjir besar. Topan Kalmaegi merusak rumah dan menumbangkan pohon di wilayah Vietnam Tengah pada Kamis malam 6 November 2025. Sebelumnya Kalmaegi menghantam Filipina dan meninggalkan jejak kehancuran. Dilansir Reuters, pada Jumat 7 November 2025, hampir 200 orang dilaporkan tewas di Filipina akibat badai yang disebut sebagai salah satu terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Di Filipina, dampak Kalmaegi paling parah terasa di Provinsi Cebu dan sekitarnya. Banjir besar mengubah jalan menjadi sungai dan menghanyutkan rumah serta kendaraan. Tim penyelamat berjuang mengevakuasi warga terperangkap di atas rumah. Sedikitnya 188 orang tewas, 135 orang hilang, dan puluhan lainnya luka-luka. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status bencana nasional dan menjamin operasi pemulihan berkelanjutan. Kalmaegi kemudian bergerak menuju Vietnam dengan kecepatan angin hingga 200 km per jam, menurut catatan Badan Oceanografi dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat. Hujan deras dan angin kencang membuat ratusan rumah rusak dan warga terpaksa mengungsi. Foto-foto menunjukkan pohon tumbang dan atap bangunan terbongkar di wilayah Gia Lai dan Quang Ngai. Setelah mendarat di pantai Vietnam, Kalmaegi berangsur melemah namun tetap menyisakan kerusakan luas di wilayah pedalaman. Otoritas setempat terus melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan ke daerah terdampak. Para ilmuwan mengingatkan krisis iklim dipicu aktivitas manusia sudah memperparah intensitas badai di kawasan tropis. Negara berkembang seperti Filipina dan Vietnam kini menjadi garis depan dalam menghadapi dampak perubahan iklim global. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, pemirsa, mantan pilot helikopter Angkatan Laut Amerika sekaligus anggota Kongres New Jersey Mickey Sherrill memenangkan pemilihan umum gubernur mengalahkan Jack Ciattarelli dari Partai Republik. Kemenangan ini menandai kemenangan ketiga bagi Partai Demokrat secara berturut-turut di negara bagian tersebut. Rekor belum terjadi sejak 1960-an. Mantan pilot helikopter Angkatan Laut Amerika sekaligus anggota Kongres New Jersey Mickey Sherrill meraih kemenangan dalam pemilihan gubernur negara bagian New Jersey, Amerika Serikat pada Selasa 4 November 2025 waktu setempat. Mengutip dari rollcall.com, Sherrill unggul atas Ciattarelli, mantan anggota Dewan Negara Bagian yang meraup suara 57% berbanding 43%. Sherrill saat ini menjalani masa jabatan keempat sebagai anggota Kongres dari distrik ke-11 New Jersey dan akan menggantikan Gubernur Partai Demokrat, Bill Murphy, karena masa jabatannya sudah berakhir. 4 tahun lalu Murphy memenangkan pemilihan melawan Ciattarelli dengan selisih tipis lebih dari 3 poin. Sherrill menjadi perempuan pertama terpilih sebagai Gubernur New Jersey sejak Christine Todd Whitman dari Partai Republik memenangkan masa jabatan keduanya pada tahun 1997. Dalam pidato kemenangannya, Sherrill menyatakan warga New Jersey menginginkan kepemimpinan yang nyata menghadapi tantangan ekonomi, tinggi biaya hidup, serta kebijakan federal dinilai mengancam kesejahteraan masyarakat. Kemenangan ini memecahkan titik jenuh politik di New Jersey. Partai Demokrat untuk pertama kali lebih dari 60 tahun memenangkan kursi gubernur 3 kali secara beruntun. Lawannya, Jack Ciattarelli, sebelumnya 2 kali mencoba memperebutkan kursi gubernur. Kekalahan Ciattarelli menunjukkan tantangan besar dihadapi Partai Republik di New Jersey. Mereka berupaya merebut dominasi di negara bagian secara tradisional condong ke Partai Demokrat. Sherrill akan mengambil alih jabatan sebagai Gubernur ke-57 New Jersey pada 20 Januari 2026. Sejumlah tantangan berat menanti Sherrill, mulai dari tekanan keuangan negara bagian, tinggi pajak properti hingga peningkatan layanan publik di tengah gejolak ekonomi. Ya, Rama 2G menjadi First Lady termuda kota New York di usia 28 tahun. Suami Rama 2G yaitu Zohran Mamdani terpilih sebagai wali kota New York ke-111 dilantik awal tahun 2026. Kemenangan Zohran Mamdani mencetak sejarah baru di New York, bukan hanya karena usia muda, tetapi juga karena keduanya menjadi pasangan muslim pertama menduduki posisi sebagai wali kota New York, yaitu Zohran Mamdani, terpilih sebagai wali kota New York ke-111 dilantik awal tahun 2026. Istri Zohran Mamdani yaitu Rama 2G menjadi First Lady termuda kota New York di usia 28 tahun. 2G lahir di Houston, Texas pada tahun 1997. Ia dikenal sebagai seniman asal New York berdarah Suriah. Karya-karyanya mengeksplorasi isu-isu sosial dan kemanusiaan termasuk situasi di Gaza, Palestina. Karya 2G pernah tampil di berbagai media dan galeri internasional seperti BBC News, The New York Times, The Washington Post, Vice, hingga Tate Modern London. Ia juga dikenal multitalenta mulai dari ilustrator, animator, hingga pembuat keramik. Selama masa kampanye suaminya, 2G jarang tampil di hadapan publik, namun berperan besar di balik layar, menyusun identitas visual kampanye dan strategi media sosial yang sukses menarik perhatian generasi muda serta komunitas imigran. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, seorang laki-laki asal Indonesia mencuri perhatian saat perayaan Halloween di Amerika Serikat lantaran mengenakan kostum jaranan buto. Aksinya menuai pujian karena berhasil membawa kearifan lokal ke kancah internasional. Jaranan buto digambarkan sebagai sosok raksasa, gagah dan menyeramkan. Kebudayaan asal Banyuwangi, Jawa Timur.
Seorang laki-laki asal Indonesia mencuri perhatian saat perayaan Halloween di Amerika Serikat lantaran mengenakan kostum jaranan buto. Aksi pria ini diunggah sang istri melalui akun TikTok @tautan lama. Dalam video postingan, sang istri menyebut penampilan suami sebagai bentuk kearifan lokal Indonesia di Amerika Serikat saat perayaan Halloween. Tidak hanya memakai kostum, pria tersebut memperagakan tarian jaranan buto. Aksinya sukses memadukan unsur tradisi Indonesia dengan kebudayaan barat. Jaranan buto merupakan kesenian asal Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini adalah hasil akulturasi antara budaya Hindu dari Bali dengan barong khas Ponorogo sehingga memiliki ciri khas yang berbeda. Unggahan video menarik ragam komentar netizen. Penduduk dunia maya memberikan pujian dan rasa bangga melihat budaya Indonesia tampil di ajang internasional. Dikutip dari Creative Session, banyak pekerja Indonesia di luar negeri membawa unsur kearifan lokal seperti kebaya atau blangkon. Hal ini seringkali ditampilkan dalam acara perusahaan atau pentas seni sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya asal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, beralih ke kabar lain, chef asal Indonesia Alvan Mustafa menorehkan prestasi gemilang menyabet gelar Queensland Chef of the Year 2025 di ajang Food and Hospitality Queensland 2025 di Brisbane Convention and Exhibition Centre, Australia. Ia mengolah hidangan tradisional sate marangi dipadukan dengan bahan-bahan lokal Australia. Chef asal Indonesia Alvan Mustafa mengharumkan nama tanah air dan memperkenalkan kuliner Nusantara sate marangi di kancah kuliner internasional. Alvan menyabet gelar Queensland Chef of the Year 2025 di ajang Food and Hospitality Queensland 2025 Brisbane Convention and Exhibition Centre, Australia yang digelar pertengahan Oktober 2025. Ia berhasil mengungguli finalis lainnya dengan menghidangkan sate marangi menggunakan daging wagyu berkualitas dan bahan pelengkap seperti pure labu, butternut, jamur lions mane renyah, bunga zucchini, dan mountain pepper Australia. Para juri menyoroti kemampuan Alvan memadukan cita rasa autentik Indonesia dengan bahan-bahan premium dan inovasi kuliner kontemporer Australia. Gelaran ini secara otomatis mengantarkan Alvan Mustafa ke kompetisi bergengsi Australian Professional Chef of the Year mewakili Queensland di tingkat nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, informasi berikutnya, pemirsa, Farm is Table merupakan konsep meja makan berbahan tanah dibangun di perkebunan di New York, Amerika Serikat. Makan di sini disuguhkan keindahan alam, menghadirkan pengalaman makan tak terlupakan. Farm is Table merupakan konsep meja makan berbahan tanah dibangun di area perkebunan Traber di New York, Amerika Serikat. Merupakan ide Alan Wexler dan Michael Yarinsky. Keduanya terinspirasi dari The Futurist Cookbook tahun 1932. Meja panjang dibentuk dari tanah perkebunan dan sejarah dengan permukaan bumi. Untuk kursi tamu, tanah digali dijadikan tempat duduk. Sedangkan rumputan dan bagian luar tumbuh di sekitar meja sebagai hiasan alami. Chef Caroline Ham menyajikan menu multi-course dengan bahan-bahan lokal hasil panen langsung perkebunan. Seniman Peter Traber membuat piring saji dan alat pelengkap makan dari peralatan pertanian bekas sehingga memberi sentuhan rustik namun modern. Sekitar 30 orang hadir dalam acara makan bersama. Mereka merasakan koneksi antara tanah, makanan, dan komunitas. Konsep ini tidak hanya soal makanan, tapi juga kesadaran alam, keberlanjutan hidup. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, dari New York kita beralih ke Belanda yang punya cara unik untuk mengelola sampah kota-kotanya. Mereka menggunakan kontainer sampah dipasang di bawah tanah. Hasilnya kota menjadi bersih dan rapi. Belanda memiliki cara mengolah sampah menjadikan kota bersih dari sampah. Dinamakan sistem pengelolaan sampah bawah tanah. Sejumlah kota seperti Amsterdam dan The Hague menerapkannya. Warga membuang sampah ke tempat sampah tersedia di trotoar, maka sampah langsung masuk ke wadah besar di bawah tanah. Sistem ini membuat kota tampak lebih rapi karena tempat sampah tidak terlihat menumpuk di atas permukaan. Warga merasa lebih nyaman saat beraktivitas di lingkungan perkotaan. Selain itu, pengelolaan sampah bawah tanah ini juga mengurangi frekuensi pengangkutan sampah. Hal ini berdampak pada penurunan emisi dan kemacetan. Biasanya disebabkan truk sampah. Sistem inovatif ini menjadi contoh bagi banyak negara menciptakan kota lebih maju, efisien, dan ramah lingkungan.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, karya seni monumental Ocean Gaya kini menjadi perhatian di dunia seni dan lingkungan. Ocean Gaya merupakan patung menampilkan figur model Kiko Mizuhara ditempatkan 5 meter di bawah permukaan laut lepas pantai Tokunoshima, Jepang. Patung Ocean Gaya merupakan karya seni dibuat seniman Jason DeCaires Taylor. Ocean Gaya memiliki berat sekitar 45 ton dengan lebar 5,5 meter. Patung ini menampilkan figur model asal Jepang Kiko Mizuhara diletakkan di kedalaman sekitar 5 meter di lepas pantai Tokunoshima, Jepang pada 14 Oktober 2025. Posisi patung menyatu dengan dasar laut dekat terumbu karang, melambangkan hubungan manusia dengan bumi dan lautan. Selain menjadi karya seni, patung ini berfungsi sebagai rumah baru bagi kehidupan bawah laut. Ocean Gaya dirancang dengan celah di bagiannya untuk mengundang biota laut masuk. Bentuk berlekuk terinspirasi dari pola lingkaran pasir buatan ikan puntal putih Jepang, serta bentuk alami pegunungan dengan lembah di sekitar pulau. Ocean Gaya menggambarkan laut sebagai sosok ibu semesta memberi nafas dan kehidupan. Karya ini terinspirasi dari mitos Gaya, laut bukan hanya dinikmati, tapi sumber kehidupan harus dijaga. Pemasangan patung di dasar laut bukan tanpa kendala. Proses penurunan Ocean Gaya memerlukan perhitungan presisi agar struktur stabil dan tidak merusak terumbu di sekitarnya. Pemirsa, Ethiopia adalah salah satu negara tertua di dunia terletak di kawasan tanduk Afrika. Negeri ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban kuno, dikenal sebagai tanah asal manusia purba sekaligus negara tidak pernah dijajah secara penuh. Seperti apa negara Ethiopia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Ethiopia. Negara memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Lebih dari 80 kelompok etnis dengan bahasa, adat, dan kepercayaan berbeda. Di Ethiopia, agama memainkan peran penting. Kristen Ortodoks Ethiopia dan Islam hidup berdampingan, melahirkan tradisi, arsitektur, dan festival keagamaan yang kaya. Ethiopia juga terkenal dengan kuliner khas injera, kopi mendunia, serta musik dan tarian tradisional penuh energi. Dari kehidupan pedesaan sederhana hingga kota bersejarah yang megah, Ethiopia menghadirkan mozaik budaya yang unik. Di selatan Ethiopia terdapat Omo Valley, menjadi rumah bagi beragam suku seperti Mursi, Hamar, dan Karo. Tradisi unik seperti lempengan bibir, lukisan tubuh, hingga ritual lompat banteng masih bertahan hingga kini. Di sini, kehidupan mereka bergantung pada pertanian dan peternakan. Sementara warna-warni budayanya menjadikan Omo Valley sebagai museum hidup Afrika yang memikat dunia. Di timur Ethiopia terdapat kota kuno Harar, dijuluki kota 1000 masjid. Dikenal sebagai pusat perdagangan dan keilmuan Islam, Harar juga diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Uniknya, setiap malam warga memberi makan hyena liar. Tradisi melambangkan keberanian sekaligus hubungan erat manusia dengan alam. Di sebelah utara, kita akan melihat Lalibela, kota suci Kristen Ortodoks dengan 11 gereja batu monolitik abad ke-12. Dipahat langsung dari tebing, gereja-gereja ini menjadi simbol iman sekaligus mahakarya arsitektur dunia. Hingga kini, Lalibela masih menjadi pusat peziarahan besar saat Natal dan Epifani dan menjadikan sebagai jantung spiritual Ethiopia.
Gondar merupakan bekas ibu kota Kekaisaran Ethiopia, menyimpan istana Fasil Gebi yang megah dan gereja Debre Berhan Selassie dengan lukisan malaikat ikonik. Festival Timkat setiap bulan Januari menghidupkan kota dengan prosesi suci dan perayaan rakyat. Gondar adalah kota yang memadukan kejayaan sejarah dengan kehidupan sehari-hari penuh kehangatan. Ethiopia merupakan negeri di mana sejarah, iman, dan budaya berpadu indah. Dari lembah tradisional hingga kota bertembok, dari gereja batu hingga istana megah, Ethiopia tetap menjaga denyut peradaban hingga kini. Ya pemirsa, sebuah restoran baru di Nairobi, Kenya membuat gebrakan bukan hanya karena makanannya, tapi karena beberapa stafnya. Kafe ini memiliki 3 robot pelayan yang menjadi daya tarik utama, meski sejumlah pihak khawatir kehadiran robot bisa mengakibatkan tergusurnya pekerjaan manusia. Ini waktu makan siang di Robot Cafe di kawasan Kilelesha di Nairobi. Dan ada pelayan unik yang telah membawa kegembiraan. Thank you, Nadia. Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan di restoran ini yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Ini adalah yang pertama di Afrika Timur. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go or what is expected to do there. Because for instance, they do more than just survey. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything, and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Penggunaan teknologi robotik dalam industri layanan makanan bukanlah hal baru. Restoran dengan pelayan robot bisa ditemukan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kota-kota lain. Tapi konsep ini baru ada di Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, menurut staf Robot Cafe, sambutannya sangat baik. Dengan robot-robot menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti Brooke Abito, yang hari ini datang bersama keluarganya untuk makan siang. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you, and when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food. But it's a very good first step. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Pengenalan robot di sektor ini membawa kekhawatiran akan tersingkirnya pekerjaan manusia oleh mesin. Tapi pakar industri mengatakan tidak ada alasan untuk cemas karena teknologi ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still, just like we have incorporated the other technology, and we've used it to improve our human labor and worked together. IDIT menyarankan sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi dalam kurikulum perhotelan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini. If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.